Kehadiran Isa Al-Masih di tengah-tengah kita, bahwa dia pernah bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, ruhnya hadir di tengah-tengah kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rohul kudus-Mu, karena kami memintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin, ya Rabbal Alamin. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan video di mana Usai dan Nile Mananta dikabarkan mualaf setelah bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Maka sebuah keluarga bertobat dan percaya Yesus Kristus. Bukan hanya itu, keluarga ini memberitakan Yesus kepada tetangga sebelah. Seperti apa cuplikan videonya? Inilah dia. Video berikut ini kita akan melihat dan mendengarkan saudara-saudara bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Sekalipun banyak penolakan terjadi, namun mereka dengan hikmat Tuhan beribadah kepada Tuhan dengan cara-cara seperti orang-orang di luar sana, sehingga tidak kelihatan, namun iman mereka kepada Tuhan sungguh luar biasa kuatnya, seperti video berikut ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rohul kudus-Mu, karena kami memintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin, ya Rabbal Alamin. Menghormati kehadiran Isa Al-Masih di tengah-tengah kita, bahwa dia pernah bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, ruhnya hadir di tengah-tengah kita. Kita datang dengan kerendahan hati pada Isa Al-Masih, kalimatullah yang hidup dan menjadi korban bagi kita, dan kita boleh hidup dalam kebahagiaan. Malam ini sebelum kita mulai, saya ingin memutarkan sebuah kaset yang berisi pembacaan kitab Injil dalam bahasa Arab yang dikirimkan oleh seorang saudara dari Mesir. Ada yang bisa memberikan sesuatu tentang kebaikan Allah. Saya sungguh-sungguh menginginkan waktu-waktu seperti ini bersama saudara-saudara semua. Pekerjaan saya membuat saya mengunjungi 3 kota yang berbeda. Dan sekarang saya sadar bahwa saya membutuhkan pertemuan seperti ini lebih dari yang saya perkirakan. Kira-kira 2 minggu ini, saya merasa tidak tenang dan saya sungguh tergoda untuk melakukan perbuatan yang saya lakukan pada waktu saya masih bujangan, yaitu melampiaskan hawa nafsu. Saya sungguh menyesal dan malu akan pikiran kotor itu, walaupun kali ini saya tidak sampai melakukannya. Saya tahu apa yang Bapak rasakan. Bapak nggak perlu malu dengan hal itu. Katakanlah kepada Allah bahwa Bapak menyesali pikiran itu, maka Allah akan mengampuni di dalam nama Isa rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rohul kudus-Mu, karena kami memintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin, ya Rabbal Alamin. Di dalam cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama, kita melihat bahwa orang-orang tersebut adalah dulunya mereka penganut agama Islam. Sekarang mereka pengikut Kristus yang sejati. Dan di dalam cuplikan video tersebut juga kita melihat bahwa mereka adalah murtadin, ingin belajar iman yang mereka yakini, kitab suci yang mereka yakini saat ini. Dan di sana kita boleh melihat bahwa mereka ini adalah bukan murtadin yang abal-abal, bukan murtadin yang asal-asalan, tetapi mereka mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mereka belajar Alkitab dan kitab suci orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, murtadin-murtadin ini, mereka punya tanggung jawab untuk memperdalam Alkitab,
Mereka ingin dan rindu untuk belajar firman Allah, kabar baik, kabar keselamatan. Mengapa mereka perlu belajar? Karena mereka mau memberitakan kabar baik, Injil keselamatan. Mereka mengabarkan kepada teman-teman mereka, saudara-saudara mereka, tetangga mereka, supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus itu, mereka mendapatkan keselamatan. Berbeda dengan mualaf-mualaf yang abal-abal, yang dulunya mereka Kristen masuk Islam, dan orang-orang tersebut bukan lagi belajar Al-Quran, mereka bahas Alkitab di dalam masjid. Nah, ini sesuatu hal yang aneh, yang konyol. Seharusnya orang-orang yang mualaf ini, mereka belajar kitab suci yang mereka yakini, yaitu Al-Quran, bukan lagi Alkitab. Tetapi mualaf-mualaf ini, mereka membahas-bahas Alkitab di dalam masjid. Mereka membuktikan bahwa Alkitab tidak berkuasa di dalam masjid, terutama Ustadz Nababan. Dan bukan hanya Ustadz Nababan, ada Ustadz Kainama, Yahya Hawaluni, Ustadz Abdul Somad, Aristo, dan Ustadz Nandar, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz abal-abal yang membahas-bahas Alkitab, termasuk Ustadz Agustan. Dan mereka ini menjelek-jelekkan Alkitab, merendah-rendahkan Alkitab, dan bahkan Kainama berkata bahwa Yesus itu gila. Sebenarnya bukan Yesus yang gila. Yang gila di sini adalah Ustadz Kainama. Kenapa Kainama gila? Karena tidak mengerti teks itu dan tidak bisa membaca Alkitab secara keseluruhan. Dan yang ketiga, video ini mendorong kita umat Kristen untuk memiliki hati, memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus Juru Selamat pribadi mereka. Keselamatan bukan hanya milik kita sendiri. Keselamatan daripada Yesus Kristus wajib mengkomunikasikan bagi mereka yang belum mengenalnya. Maka oleh sebab itu tanggung jawab kita memberitakan Injil firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus tidak ada Allah lain. Yesus Kristus juru selamat dan Allah satu-satunya di dalam kehidupan saya dan saudara. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.